Baik, kelompok 9, sudah terlihat PowerPoint-nya, silakan dimulai untuk mempresentasikan artikelnya. Selamat pagi, Bu Ayu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi, studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Gianyar. Oleh Putu Agus Satria dan Putu Purnama Dewi. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Motivasi riset pada penelitian ini adalah karena ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan variabel yang sama. Tujuan penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh dari pendidikan dan pelatihan, keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem, serta dukungan manajemen puncak terhadap sistem informasi akuntansi. Pokok permasalahan, apakah pendidikan dan pelatihan pengguna, keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem, dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi? Untuk teori penelitian ini menggunakan teori TAM. Teori TAM menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi dengan melihat dari perspektif kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan perilaku pengguna. Sistem informasi, menurut Mulyadi tahun 2001, sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah sistem informasi akuntansi menurut Bondar dan William S. Hopwood 2006 menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Yang ketiga, kinerja sistem informasi akuntansi. Menurut Sari dan Ratna tahun 2009, kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan serta kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sistem, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis. Selanjutnya, program pendidikan dan pelatihan pengguna. Menurut Swegiharto 2001, program pelatihan dan pendidikan pemakai dapat membuat pemakai merasa lebih puas dan akan menggunakan sistem yang telah dikuasai dengan baik, sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, dukungan manajemen puncak menurut Jen tahun 2000. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa keberhasilan kinerja sistem informasi akuntansi tidak akan lepas dari dukungan manajemen puncak, karena semakin besar dukungan manajemen puncak, maka kinerja sistem informasi akuntansi akan semakin meningkat karena adanya hubungan yang positif antara dukungan manajemen puncak dalam proses pengembangan dan pengoperasian sistem informasi akuntansi. Selanjutnya adalah keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem menurut Komara tahun 2005. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa keterlibatan pemakai berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Keterlibatan pemakai yang semakin sering akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi dikarenakan adanya hubungan yang positif antara keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi dan kinerja sistem informasi akuntansi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada variabel X1-nya itu ada pendidikan dan pelatihan pengguna, X2 keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem, X3 dukungan manajemen puncak.
Dan Y-nya adalah kinerja sistem informasi akuntansi. Di mana dalam hipotesis ini dinyatakan H1 program pendidikan dan pelatihan pengguna berpengaruh positif terhadap kinerja SIA, H2 keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem berpengaruh positif terhadap kinerja SIA, H3 dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kinerja SIA. Di mana lokasi penelitian ini diadakan di Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Gianyar. Objek penelitian ini adalah bagian tabungan dan deposito, bagian kredit, serta bagian kasir yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan pengguna. Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran baik secara teoritis maupun secara praktis yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu sehingga terjadi perubahan sikap dan dari tidak tahu menjadi lebih tahu. Selanjutnya, keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem. Keterlibatan pengguna adalah keikutsertaan individu atau pengguna tersebut sebagai pengguna sistem informasi akuntansi dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi yang digunakan. Selanjutnya, dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak dapat diartikan sebagai pemahaman pimpinan bagian tentang sistem komputer, serta tingkat minat, dukungan, dan pengetahuan tentang sistem informasi atau komputerisasi. Dan kinerja sistem informasi akuntansi itu merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian selama menggunakan SIA dalam periode tertentu. Selanjutnya ada teknik sampling. Yang digunakan adalah purposive sampling, di mana dengan kriteria yang pertama, jumlah KSP di Kabupaten Gianyar yang telah menerapkan SIA terkomputerisasi. Yang kedua, jumlah KSP di Kabupaten Gianyar yang telah menerapkan SIA terkomputerisasi lebih dari 5 tahun. Dan yang ketiga, jumlah KSP di Kabupaten Gianyar yang telah menerapkan SIA terkomputerisasi memiliki total aset lebih dari 1 miliar. Di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di KSP Kabupaten Gianyar dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 78 responden. Berikut adalah hasil pembahasan. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner dengan objek penelitian bagian tabungan deposito, bagian kredit, serta bagian kasir yang bekerja di KSP Kabupaten Gianyar. Penyebaran kuesioner ini dilakukan di 26 KSP di Kabupaten Gianyar, di mana kuesioner yang disebar sebanyak 78 kuesioner dan kuesioner yang kembali sebanyak 78 kuesioner. Berikut adalah tabel penyebaran kuesioner di masing-masing KSP. Pada masing-masing KSP disebarkan kuesioner sebanyak 3 dan didapatkan kembali kuesioner sebanyak 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada uji statistik deskriptif. Hasil analisis deskriptif pada variabel penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu pendidikan dan pelatihan memiliki nilai terendah sebesar 13 dan nilai tertinggi sebesar 20 dengan rata-rata 17,63 dan standar deviasinya atau tingkat sebaran datanya sebesar 1,921. Selanjutnya, variabel keterlibatan pengguna memiliki nilai terendah sebesar 13, nilai tertinggi 20 dengan rata-rata 17,82, dan tingkat sebaran datanya sebesar 1,985. Variabel dukungan manajemen puncak memiliki nilai terendah sebesar 13, nilai tertinggi 20 dengan rata-rata 17,71, dan tingkat sebaran datanya sebesar 1,866. Dan yang terakhir, kinerja SIA memiliki nilai terendah sebesar 11 dan nilai tertinggi sebesar 20 dengan rata-rata 17,35 dengan tingkat sebaran datanya 2,307. Selanjutnya, uji asumsi klasik merupakan syarat suatu data dalam analisis regresi linear berganda. Linear berganda adalah terdistribusi secara normal, tidak mengalami multikolinearitas, serta terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu, persamaan regresi pada penelitian ini terlebih dahulu dianalisis melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari
uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas data, tabel tersebut menunjukkan nilai asinsik sebesar 0,512 di mana lebih besar dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Selanjutnya ada hasil uji multikolinearitas. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai toleransi seluruh variabel bebas di atas 0,1 dan nilai FIV seluruh variabel bebas di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa data penelitian terbebas dari multikolinearitas. Untuk hasil uji heteroskedastisitas, tabel menunjukkan seluruh variabel bebas memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan data penelitian tidak mengalami heteroskedastisitas atau terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil analisis regresi linear berganda. Tabel di sini menunjukkan nilai koefisien regresi dari variabel bebas, pendidikan dan pelatihan, keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem, serta dukungan manajemen puncak, dan nilai konstanta variabel terikat atau kinerja SIA, serta nilai signifikansi masing-masing variabel bebas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda. Menurut Sugiono, menyatakan persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Y sama dengan 1,204 ditambah 0,560x1 ditambah 0,117x2 dan ditambah 0,254x3 dan ditambah E. Untuk hasil uji koefisien determinasi, tabel menunjukkan nilai adjusted R-square adalah sebesar 0,670 yang berarti nilai variasi variabel bebas dalam model penelitian ini yaitu pendidikan dan pelatihan, keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem, serta dukungan manajemen puncak mampu menjelaskan variasi perubahan kinerja SIA sebesar 67% dan sisanya 33% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel-variabel lain di luar model penelitian. Untuk hasil uji T atau uji parsial, yang pertama, pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja SIA. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa koefisien regresi pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 0,560. Nilai berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa koefisien regresi pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 0,560. Nilai T hitung sama dengan 5,013 dengan signifikansi 0,000 lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel yang sama dengan 1,66571. Oleh karena itu, nilai T hitung berada pada daerah penolakan H0. Hal ini berarti secara statistik pada alfa sama dengan 0,65, secara parsial pendidikan dan pelatihan atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SIA atau Y. Kedua, ada pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kinerja SIA. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa koefisien regresi pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 0,254. Nilai T hitung sama dengan 3,198 dengan signifikansi 0,002. Lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel, yaitu 1,66571. Oleh karena itu, nilai T hitung berada pada daerah penolakan H0. Hal ini berarti secara statistik pada alfa sama dengan 0,05, secara parsial dukungan manajemen puncak atau X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SIA. Yang terakhir, pengaruh keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem terhadap kinerja SIA. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa koefisien regresi pendidikan dan pelatihan adalah sebesar 0,117. Nilai T hitung sama dengan 3,059 dengan signifikansi 0,003. Lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel, yaitu 1,66571. Oleh karena itu, nilai T hitung berada pada daerah penolakan H0. Hal ini berarti secara statistik pada alfa 0,05, secara parsial, keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SIA. Baik, dari presentasi ini dapat disimpulkan pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja SIA, di mana pendidikan dan pelatihan memiliki koefisien T sebesar 5,013 dengan signifikansi sebesar 0,000. Yang kedua, keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja SIA, di mana keterlibatan pengguna dalam pengembangan
sistem memiliki koefisien T sebesar 3,059 dan signifikansi sebesar 0,003. Yang ketiga, dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja SIA, di mana dukungan manajemen puncak memiliki koefisien T sebesar 3,198 dan signifikansi sebesar 0,002. Yang terakhir, pendidikan dan pelatihan keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem, serta dukungan manajemen puncak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SIA, di mana pendidikan dan pelatihan keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem, serta dukungan manajemen puncak serta bersama-sama atau simultan memiliki nilai koefisien F sebesar 53,040 dan signifikansi sebesar 0,000. Baik, sekian presentasi dari saya, akan kembalikan kepada moderator. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, di sini sudah ada yang bertanya. Saya panggil salah satu dulu. Absen 30 ada Devi. Silakan Devi. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Devi Irmayanti, absen 30. Di sini saya ingin bertanya, coba jelaskan mengapa penelitian memilih melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Gianyar. Terima kasih. Oke, kemudian yang kedua ada absen 29 Aryawati, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Neneng Aryawati, absen 29. Di sini saya ingin bertanya, selain berdasarkan hasil analisis, mengapa keterlibatan pengguna bisa dikatakan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja SIA? Terima kasih. Oke, kemudian yang ketiga ada absen 19, ada Yasinta. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Marlinda Yasinta Bimbar, nomor absen 19. Pertanyaan saya, apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur variabel keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem? Terima kasih. Berarti indikator satu variabel aja ya. Baik, kemudian berikutnya absen absen 23 ada Miliani. Baik, perkenalkan nama saya Nikada Semiani, nomor absen 23. Saya ingin bertanya, bagaimana hubungan teorikan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini? Terima kasih. Oke, berikutnya absen 16 Indrayani. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Komang Sri Indrayani, absen 16. Di sini saya akan bertanya, bagaimana ciri bahwa kinerja sistem informasi akuntansi tersebut sudah baik? Terima kasih. Oke, baik. Sudah ada berapa ini? Ada 5 penanya ya, yang bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi dari saya hanya sedikit saja yang harus saya tanyakan terkait dengan kelompok penyaji. Jadi saya melihat di purposive samplingnya, itu ada purposive bahwa yang masuk kriteria itu adalah koperasi simpan pinjam dengan total aset berapa tadi ya? 5M ya, kalau nggak salah. Ya, kenapa harus ada purposive 1M? Oke. Iya. Kenapa harus ada kriteria sampel terkait dengan total aset dari koperasi tersebut? Padahal ada kriteria sampel di atasnya bahwa mereka harus menggunakan sistem informasi akuntansi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang saya tanyakan, tolong dijelaskan sistem informasi akuntansi itu apa. Kemudian kalau kita di koperasi, SIA itu digunakan untuk apa aja di koperasi. Itu aja ya. Jadi saya punya 2 pertanyaan, temannya ada 5 pertanyaan, jadi total pertanyaannya ada 7. Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu oleh tim penyaji.
Baik Bu, izin berdiskusi terlebih dahulu. Sambil menunggu kelompok penyaji, saya absen terlebih dahulu ya. Silakan menjawab. Absen 1. Hadir, Bu. Oke, absen 2. Hadir Bu. Absen 3. Hadir, Bu. Absen 4. Hadir, Bu. Absen 5. Hadir Bu. Absen 6. Hadir Bu. Oke. Absen 8. Hadir Bu. Absen 9. Hadir, Bu. Absen 10. Hadir, Bu. 10, oke. 11. Hadir Bu. 12 tidak hadir. Absen 13. Hadir Bu. 14. Hadir, Bu. 16. Hadir, Bu. 17. Hadir, Bu. Oke, 18. Hadir, Bu. 19. Hadir, Bu. 20. Hadir, Bu. 21. Hadir, Bu. 23. 23. Oke, tadi betul. Hadir, Bu. Oke. 24. Hadir, Bu. 25. Hadir Bu. 26. Hadir Bu. 27. Hadir, Bu. 28. Hadir Bu. 29. Hadir, Bu. 30. Hadir Bu. 31. Hadir, Bu. 32. Hadir Bu. 32. Ih. 32 belum. 33 hadir ya. 34. Hadir Bu. Oke. Maaf Bu, saya hadir tadi presentasi. Oh iya, ya, ya, ya. Oke, Makasih, Bu. absennya sudah. Kelompok penyaji ada yang sudah mau dibahas? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Irmayanti mengenai mengapa peneliti memilih melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Gianyar. Untuk pemilihan KSP di Kabupaten Gianyar itu dikarenakan Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki perkembangan yang pesat dalam pembangunan pada bidang perekonomian serta pada bidang lainnya. KSP tersebut memiliki perkembangan yang sangat baik dari segi penyerapan tenaga kerja, aset yang dimiliki, serta berhubungan erat juga dengan penggunaan SIA yang berbasis komputer dalam membantu pekerjaannya. Di samping itu, masyarakat sekitar juga khususnya nasabah koperasi sangat mengharapkan informasi yang cepat sehingga kinerja SIA perlu ditingkatkan. Selanjutnya, pertanyaan maaf untuk Devi Irmayanti, apakah bisa diterima?
Jawabnya bisa saya terima. Baik, Oke, itu alasan selanjutnya kenapa saya harus akan menggunakan koperasi simpan pinjam ya. Oke, silakan. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Marlinda Yasinta, yaitu apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur variabel keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem. Jadi, untuk variabel keterlibatan pengguna ini digunakan indikator yang pertama, keikutsertaan setiap bagian dalam membangun sistem. Yang kedua, usulan pengembangan sistem. Yang ketiga, sumbangan ide atau pikiran pada sistem. Yang keempat, rasa memiliki atas sistem. Dan yang kelima, menjaga sistem informasi. Bagaimana? Apakah bisa diterima, Marlinda? Terima kasih, Oki. Jawabannya bisa diterima. Oke, itu indikator dari keterlibatan pengguna ya dalam pengembangan sistem. Yang pasti si pengguna ini akan memberikan saran-saran perbaikan ya untuk pengembangan sistemnya. Berikutnya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Midi. Bagaimana hubungan antara teori TAM dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini? Menurut kelompok kami, kaitan antara model teori TAM dengan variabel pada penelitian ini adalah yang pertama, kemudahan pengguna berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan yang perlu diikuti atau ditiru oleh pengguna sistem informasi akuntansi, karena dengan pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan secara individu mengenai sebuah manfaat dan kemudahan pengguna sistem informasi akuntansi. Sistem informasi. Hal ini menunjukkan minat individu untuk mempelajari sistem informasi akuntansi. Yang kedua, kemampuan individu dalam mengoperasikan sistem juga dapat dilatih terus-menerus melalui keterlibatan individu selaku pengguna sistem dalam penerapan fungsi-fungsi pada sistem tersebut. Jika pengguna memiliki pemahaman yang tinggi, maka pengguna suatu sistem jelas akan lebih mudah. Selain itu, dengan meningkatkan pemahaman pengguna dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem terhadap sistem informasi akuntansi. Hubungan dengan teori TAM di sini ditunjukkan pada sikap dan minat yang ditunjukkan individu dalam implementasinya menggunakan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, dukungan dari pihak-pihak manajemen untuk pengembangan sistem juga memiliki andil dalam mengukur kinerja sistem. Teori TAM dapat meyakini seseorang bahwa pengguna sistem informasi akan memberikan manfaat kepada individu atau organisasi, dan penggunaan sistem informasi akan mempermudah penggunaannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Midi, apa bisa diterima? Ya, terima kasih. Oke, baik, silakan lanjutkan lagi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mangsri. Pertanyaannya, bagaimana ciri bahwa kinerja sistem informasi akuntansi sudah baik? Menurut kelompok kami, ciri bahwa kinerja SIA sudah baik adalah mampu memberikan informasi atau data yang lengkap dan akurat. Yang kedua, mampu meningkatkan keamanan sistem dan pengendalian kontrol. Dan yang ketiga, bersifat efisien sehingga sistem akan sangat menghemat waktu para SDM. Baik, untuk Mangsri, apa bisa diterima? Baik, terima kasih Pram, bisa saya terima. Itu yang disebutkan tadi adalah indikator dari kinerja SIA kah? Bukan, Ibu. Bukan. Terus indikatornya apa? Indikator kinerja SIA-nya itu yang pertama, informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Yang kedua, keakuratan informasi, kemudahan akses, kemudahan memahami, dan yang terakhir, kemudahan pengguna. Itu yang disebut dengan ciri bahwa SIA itu sudah berkinerja dengan baik. Ya, kita bisa lihat dari indikatornya seperti apa. Gitu ya. Oh gitu. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Berikutnya silahkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Wati. Pertanyaannya, mengapa keterlibatan pengguna dikatakan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja SIA? Jadi, karena semakin sering pengguna terlibat dalam penggunaan sistem informasi akuntansi, menunjukkan bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Di mana dalam hal ini memiliki arti semakin tinggi keterlibatan pengguna, maka semakin baik pula kinerja SIA tersebut. Jadi dapat dikatakan berpengaruh positif. Oke, berarti karena yang menggunakan SIA itu adalah si pemakai. Nah, dari sini kalau di koperasi ini yang menggunakan itu adalah bagian deposito, bagian kredit gitu ya, kasir yang menggunakan sistem informasi akuntansi. Jadi mereka lah yang kita minta untuk memberikan tanggapan-tanggapan ya untuk kemajuan atau pengembangan dari sistem informasi akuntansi. Jadi jangan sampai apa yang mereka harapkan itu ternyata tidak bisa diakomodir oleh sistemnya gitu ya, jangan sampai menghalangi mereka ya, misalnya terkait dengan mereka perlu informasi A ternyata SIA-nya tidak bisa memberikan informasi tersebut gitu ya. Oke, berikutnya ini pertanyaan saya yang belum ya, silakan. Iya, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ayu yang apa itu SIA? SIA adalah Sistem Informasi Akuntansi, sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi. Keluaran SIA merupakan informasi keuangan. Untuk fungsi SIA-nya untuk KSP adalah membantu para pegawai dalam membuat laporan. Laporan yang dihasilkan nantinya akan membantu pihak EKS atau intern dalam pengambilan keputusan. Gimana itu? Oke ya. Jadi bukan hanya sekedar sistem, tetapi sistem yang memang ada kaitannya dengan akuntansi. Ya, jadi walaupun sistem itu kan ada banyak, sistem informasi manajemen juga ada, tapi ini khusus terkait dengan keuangannya ya, yaitu sistem informasi akuntansinya. Ya, jadi jangan bilang misalnya apa ciri-ciri SIA komputer gitu. Nggak semua komputer itu memang berkaitan dengan SIA gitu ya. Kalau komputernya cuma dipakai untuk nonton YouTube aja, ya bukan SIA namanya. Sia-sia namanya ya. Oke, berikutnya masih ada satu pertanyaan lagi ya, silakan untuk dijawab.
Mohon izin untuk berdiskusi dahulu, Bu. Terima kasih. Ini purposive samplingnya ada KSP yang sudah menggunakan SIA selama 5 tahun ya. Kemudian total asetnya di atas 1 M. Ibu, jadi di sini menurut kelompok kami, kenapa aset 1M masuk jadi ke dalam purposive sampling dalam penelitian ini? Karena koperasi yang memiliki aset sejumlah 1M, minimal 1M atau lebih besar itu mampu melakukan transaksi atau pengelolaan keuangannya itu lebih banyak dibanding koperasi yang memiliki aset yang lebih sedikit. Jadi kita dapat mengukur kinerja SIA-nya apakah berjalan dengan baik dalam mengelola aset yang besar tersebut. Ikut Ibu. Oke, baik. Jadi di sini mereka memiliki purposive sampling terkait dengan perusahaan itu sudah menggunakan SIA selama 5 tahun dan ada total asetnya yang ditentukan ya. Jadi di sini kaitannya ke bagaimana si manajemen puncak ini juga mendukung ya ketersediaan sistem informasi akuntansi di perusahaan tersebut. Jangan sampai karena asetnya memang kecil, mereka merasa bahwa SIA itu juga tidak terlalu penting untuk mereka gunakan ya, karena kaitannya ke ukuran perusahaannya yang relatif lebih kecil. Mungkin mereka tidak terlalu memerlukan yang namanya sistem informasi akuntansi, dan bagaimana dukungan dari manajemen puncak dilihat dari aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendukung terjadinya pengembangan sistem informasi akuntansi tersebut. Kemudian kaitannya ke kenapa harus 5 tahun. Ketika perusahaan baru-baru aja menggunakan SIA, kita belum bisa pastinya melihat kinerjanya. Ya, karena akan sangat banyak pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan di awal mereka mengoperasikan sistem informasi akuntansi tersebut. Jadi jangan sampai karena baru proses pengembangan sistem itu akan menjadikan hasil dari penelitian ini menjadi bias. Jadi seperti itu ya. Jadi mereka
sudah membuat yang namanya kriteria-kriteria sampel yang menurut mereka akan terpengaruh kepada hasil penelitiannya. Gitu ya, agar mengurangi bias dalam hasil penelitian ini. Gitu ya. Kira-kira sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Adakah? Tidak ada? Kalau tidak ada yang dibahas lagi, maka perkuliahan hari ini bisa kita akhiri ya. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dari kelompok 10 berarti ya. Jadi kita masih ada 3 kelompok lagi yang harus mempresentasikan artikel ya. Baik ya, dengan ini perkuliahan hari ini bisa kita cukupkan ya. Jadi saya ucapkan selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Yang Bu, terima kasih.